Bentrok antara mahasiswa dan petugas keamanan kampus Universitas Halu Oloe, Kendari, Sulawesi Tenggara terjadi saat Rektor Prof. Muhammad Zamrun Firihu menemui massa. Namun kehadiran Rektor justru membuat massa makin emosi hingga akhirnya Rektor memilih meninggalkan lokasi. Mahasiswa sempat dipukul mundur menjauh dari gedung rektorat. Namun mahasiswa terus memaksa merangsek ke pelataran gedung rektorat. Dalam aksi ini, mahasiswa menolak perpanjangan jabatan Prof. Muhammad Zamrun Firihu sebagai Rektor Universitas Halu Oloe. Mahasiswa juga meminta Mendiktisaintek membentuk tim investigasi independen nasional untuk mengungkap dugaan permainan pemilihan Rektor Universitas Halu Oloe. Ketegangan antara warga dan petugas terjadi saat alat berat hendak melakukan eksekusi di Jalan Raya Pulau Tibaha, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas yang tersulut emosi nyaris baku hantam dengan warga. Namun ketegangan mereda setelah petugas melepaskan warga tersebut. Aksi protes warga dilakukan lantaran pemerintah Kabupaten Bekasi tidak memberikan uang kompensasi terhadap pemilik bangunan. CCTV merekam detik-detik ditemukannya diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan yang tewas di kamar indekos. Kompolnas mendesak Barreskrim Polri segera umumkan hasil gelar perkara khusus di kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi terdakwa Hasto Kristianto menyampaikan sidang pembelaan atau pledoi. Dalam pledoinya, Hasto menyebut mantan kader partainya Saiful Bahri ditekan oleh KPK dengan penemuan 2 pucuk senjata api dan airsoft gun. Menurut Hasto, kasus yang menjerat dirinya sudah berkekuatan hukum tetap pada 2020. Tetapi belakangan muncul keterangan baru, yakni percakapan melalui aplikasi WhatsApp Saiful Bahri dengan Harun Masiku. Selain itu, Hasto juga mengatakan pada 4 Juni 2024 KPK menggelar upaya paksa penggeledahan terhadap mantan istri Saiful Bahri, Dona Berisa, yang ditemukan 2 pucuk senjata api serta airsoft gun. Menurutnya, dengan temuan tersebut oleh KPK dapat digunakan sebagai alat untuk menekan Saiful Bahri. Untuk informasi yang begitu penting baru muncul pada persidangan ini dan tidak muncul pada persidangan tahun 2020. Bukti percakapan WA tersebut seharusnya ada pada persidangan tahun 2020. Perlu dicatat dalam persidangan ini bahwa pada tanggal 4 Juni 2024 KPK telah melakukan penggeledahan rumah Dona Berisa, mantan istri Saiful Bahri, dan ditemukan 2 pucuk senjata beserta airsoft gun. Temuan ini kemudian dijadikan alat tekan kepada saudara Saiful Bahri, sehingga mengapa akhirnya membenarkan terhadap adanya 2 keterangan baru tersebut, meskipun keterangan tersebut tidak bisa dikonfrontir dengan Harun Masiku yang saat ini masih DPO. Karena itulah demi keadilan dan fairness, terdakwa di persidangan ini meminta KPK untuk segera menangkap Harun Masiku agar menjadi terang pokok perkara suap tersebut. Tim kuasa hukum Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan kliennya telah menyampaikan adanya dugaan rekayasa hukum dan kriminalisasi atas kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat dirinya. Dengan sangat detail, Pak Hasto menjelaskan rekayasa hukum yang dilakukan yang mengkriminalisasi
Pak Hasto Kristianto. Tuntutan 7 tahun yang diajukan oleh jaksa penuntut umum adalah tuntutan yang sangat tidak adil dan tidak berperi kemanusiaan. Tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan tuntutan 7 tahun itu. Apalagi semua bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak ada dasarnya sama sekali. Ini adalah sandiwara hukum, ya. Ini adalah, ya. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan kami Ismalia. Selamat malam, Ismalia. Apakah sidang pembacaan pledoi Hasto masih berlangsung? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Untuk sidang dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi Hasto Kristianto ini masih terus berlangsung, dan memang Davi dan juga pemirsa, untuk saat ini sidang masih diskors dan akan dilanjutkan pada pukul 19.00. Namun jika kita lihat saat ini sudah pukul 19:08 yang dimana saat ini untuk persidangan juga sudah mulai dilakukan persiapan kembali untuk dilangsungkannya kembali sidang pembacaan pledoi. Dan juga Davi dan juga pemirsa, bisa kami rangkumkan sedikit apa saja tadi yang dibacakan dalam pledoi Hasto Kristianto, yang dimana tadi Hasto Kristianto menyatakan bahwa dirinya tidak merasa melakukan motif obstruction of justice dan juga tidak merasa dirinya melakukan suap terhadap komisioner KPU ketika itu. Dan juga tadi dalam pledoinya Hasto Kristianto ini menyatakan atau meminta kepada majelis hakim untuk meminta JPU mengembalikan beberapa barang yang disita oleh JPU KPK, dan juga ketiga barang tersebut merupakan sebuah buku. Dan juga Davi dan juga pemirsa, selain itu dalam pledoinya Hasto meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan dirinya tidak bersalah melakukan perintangan penyidikan sebagaimana tuntutan JPU. Davi dan juga pemirsa, kalau kita lihat kembali ke belakang, ini memang pada sidang tuntutan beberapa waktu lalu Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara dengan denda 600 juta rupiah. Dan Hasto Kristianto juga tadi menyatakan dalam pledoinya dirinya tidak merasa melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepada dirinya. Kembali ke Anda, Davi. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Ismalia, melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kembali di iNewsroom, pemirsa. CCTV merekam detik-detik ditemukannya Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kemenlu yang tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dalam rekaman CCTV, dua pria yang salah satunya adalah penjaga indekos korban membuka paksa jendela kamar untuk mencari keberadaan korban. Pencarian korban setelah pihak keluarga menghubungi penjaga kos untuk menanyakan keberadaan korban yang selama 2 hari tidak bisa dihubungi. Saat itulah korban ditemukan tidak bernyawa dalam kondisi kepala terlilit lakban serta tertutup selimut. Sementara itu, polisi masih menyelidiki penyebab kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan di Menteng, Jakarta Pusat. Tim penyidik tengah menunggu hasil uji laboratorium forensik untuk menentukan penyebab kematian korban. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menyisakan banyak kejanggalan yang menimbulkan pertanyaan publik. Polres Jakarta Pusat melakukan olah TKP bersama Pusiden Mabes Polri di Guys House Gondia, Menteng, Jakarta Pusat. Salah satu yang didapat dalam olah TKP ini adalah sidik jari Arya dari lakban yang melilit Arya. Selain itu, kamar korban menggunakan sistem penguncian digital berbasis kartu akses sehingga hanya Arya sendiri yang memegang akses tersebut. Proses penyelidikan penyebab kematian Arya Daru pun hingga kini masih dilakukan. Saat ini tim penyidik tengah menunggu hasil uji laboratorium forensik yang dilakukan. Sementara prosesnya masih dalam proses penyidikan, masih banyak pemeriksaan yang akan kita lakukan, ya, pemeriksaan ahli maupun pemeriksaan terhadap ahli forensik termasuk CCTV. Jadi
inilah yang sedang kita lakukan, Mas. Ya. Kita akan lihat hasil otopsi, ya. Kemudian kita akan lihat juga medical record beliau korban, ya kan. Kemudian kita akan cek juga ahli forensik terkait ke beliau di dalam sendiri, kan gitu. Polisi juga telah memeriksa 5 saksi, yaitu istri korban, rekan korban, penjaga kos, dan tetangga sekitar. Setelah polisi meminta keterangan dari istri korban, Arya Daru diketahui memiliki riwayat penyakit GERD dan kolesterol. Dari Jakarta Pusat, Roni Stone Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kematian Brigadir Nur Hadi masih menjadi sorotan. Usai atasannya ditetapkan sebagai tersangka, sosok wanita cantik juga disebut-sebut terlibat dalam kasus pembunuhan polisi oleh polisi. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan saat lagi rekan saya Anissa Dasuki akan hadir dalam program Interupsi. Saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Misteri kematian Brigadir Nur Hadi mulai terkuak. 2 orang atasannya berpangkat komisaris polisi dan inspektur 2 menjadi tersangka. Kedua atasan tersebut menghabisi nyawa Nur Hadi lantaran cemburu dan tersinggung karena korban menggoda serta merayu teman wanita salah seorang tersangka. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Brigadir Nur Hadi tewas karena dicekik dan luka di sekujur tubuh akibat dianiaya. Kami lakukan pemeriksaan dalamnya kami temukan ada luka memar atau resapan darah di kepala bagian depan maupun di kepala bagian belakang. Kalau berdasarkan teori, maka kepalanya yang bergerak membentur benda yang diam. Itu yang pertama. Kemudian pada pemeriksaan lehernya ditemukan ada fraktur atau patah tulang pada tulang lidah. Kalau tulang lidah yang mengalami patah, maka lebih dari 80% penyebabnya karena pencegahan.